Akhir era Zunuwas di Yaman, Zunuwas dan pasukannya terpukul mundur. Ketika Zunuwas mengetahui apa yang terjadi pada dirinya dan pasukannya, ia mengarahkan kudanya ke arah laut, dan berjalan di laut dari air yang dangkal, ke air yang dalam hingga tenggelam. Itulah akhir kesudahan Zunuwas. Kemudian kerajaan Yaman jatuh kepada orang-orang Nasrani dari pasukan Habasyah, dan selanjutnya kerajaan Yaman dipimpin oleh Aryat, atas restu dari Najasyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aryat yang telah diangkat menjadi Raja Yaman oleh Najasyi, Aryat ini orangnya zolim, dia berperilaku kasar, suka menindas masyarakat bahkan pasukannya pun, yang dari Habasyah dia tindas. Melihat kondisi seperti ini, wakil Aryat yaitu Abraha tidak tega, maka Abraha pun mencoba menasehati Aryat, akan tetapi Aryat tidak menerima nasihat dari Abraha. Singkat cerita, Abraha mengajak pasukan dari Habasyah yang tidak setuju dengan kepemimpinan Aryat, untuk memberontak, maka terjadilah perang antara pasukan Aryat, dan pasukan Abraha, dengan kedua pasukannya sama-sama dari Habasyah. Peperangan pun terjadi, akan tetapi Abraha khawatir, apabila peperangan ini terus berlanjut, maka pasukan dari Habasyah akan habis, dan Yaman akan dikuasai kembali oleh orang Yaman. Maka Abraha menantang Aryat untuk berduel 1 lawan 1. Wahai Aryat, daripada nanti pasukan Habasyah habis, mati semua, bagaimana kalau kita berduel 1 lawan 1, siapa yang menang, maka dia yang akan menjadi Raja Yaman. Dalam buku Sirah diceritakan bahwa Aryat ini, orangnya gagah, kuat dan pintar, dan dia juga tahu kemampuan dari Abraha, karena Abraha adalah bawahannya dia. Dengan sedikit merendahkan Abraha, Aryat pun menerima tantangan dari Abraha. Maka terjadilah duel, dan Abraha pun hidungnya terpotong oleh pedang Aryat. Karena hidungnya terpotong, maka Abraha pun bercucuran darah dan terjatuh. Setelah melihat Abraha terjatuh maka dipikirnya Abraha sudah mati, dan Aryat pun merasa bangga, kemudian berbalik ke arah pasukannya sambil mengangkat-angkat pedangnya. Pada saat Aryat berbalik, Abraha yang sudah lemas karena banyak keluar darah, dia merasa inilah kesempatannya, maka Abraha pun menusuk Aryat dari belakang, dengan pedangnya hingga Aryat pun mati. Setelah kematian Aryat, maka pimpinan kerajaan Yaman diambil alih oleh Abraha. Akibat dari pertempuran itu, Abraha terpotong hidungnya, hingga dia dijuluki Al-Ashram. Pada saat penyerangan Ka'bah pun dia terkenal dengan nama Abraha Al-Ashram, karena hidungnya tidak ada. Mendengar kabar bahwa Abraha telah membunuh pimpinannya yaitu Aryat, Najasyi marah, dan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan menginjakan kaki di negeri Yaman, dan akan menghukum Abraha. Dalam surat yang tertulis dari Najasyi kepada Abraha, bahwa hukuman untuk Abraha yaitu, Najasyi akan menggunduli kepala Abraha, sebagai bentuk penghinaan dan membunuhnya. Mendengar kabar itu, Abraha ketakutan, dan bagaimana caranya agar Najasyi tidak ke sini. Hingga akhirnya Abraha mempunyai ide, dengan membalas surat dari Najasyi, Abraha kemudian menggunduli kepalanya sendiri,
dan membawakannya tanah dari Yaman dalam sebuah kotak. Dikirimnya rambut Abraha dan sekotak tanah dari Yaman, kepada Najasyi di Habasyah. Dalam surat tersebut diceritakanlah semua tentang Aryat, bahwa Aryat zolim, dan hampir terjadi peperangan di antara sesama pasukan Habasyah, maka dengan terpaksa saya membunuh Aryat, dan demi Allah saya tidak ada niat untuk memberontak kepadamu wahai Najasyi, dan tetap Yaman adalah wilayah Anda. Dan untuk melepaskan sumpah Anda, maka saya membawakan rambut saya, kepala saya sudah saya gunduli, dan ini tanah Yaman dalam kotak, silahkan Anda injak. Dengan sedikit heran, Najasyi terima semua alasan Abraha. Akan tetapi Abraha tetap merasa ketakutan, jangan sampai Najasyi ke Yaman dan membunuh saya. Maka untuk membuktikan pengabdiannya kepada Najasyi, Abraha membangun gereja yang sangat besar, yang dinamakan Gereja Al-Qulais, atau disebut juga Ka'bah Yaman. Karena di sisi lain, Abraha membangun Gereja Al-Qulais, tujuannya agar haji yang dilakukan oleh bangsa Arab, beralih ke Gereja Al-Qulais. Maka Abraha mengirim surat kembali kepada Najasyi, saya telah membangun gereja yang besar sebagai bentuk pengabdian saya terhadap Najasyi, dan saya pastikan seluruh wilayah Jazirah Arab, akan tunduk dan beribadah di gereja ini. Maka Abraha memaksa semua bangsa Arab, untuk datang dan beribadah di Gereja Al-Qulais. Demikian awal mula dibuatnya gereja megah dan besar di Yaman, oleh Abraha, yang dinamakan Gereja Al-Qulais. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.